Kursi Wakil Gubernur DKI belum juga terisi setelah ditinggal Sandiaga Uno. Kesepakatan Partai Gerindra dan PKS, kursi DKI 2 akan diserahkan kepada PKS sebagai salah satu partai pengusung di pemilihan gubernur 2017 lalu. Dikutip detik.com, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Partai Gerindra dan PKS segera menentukan calon Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno. Prasetyo berharap pada Januari 2019, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah memiliki wakil gubernur. Kedua partai politik yang jadi pengusung Anies Baswedan Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 tak memaksakan kehendak masing-masing dan meminta kedua parpol tersebut duduk bersama untuk mengambil keputusan. Menurut Prasetyo, Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno dinilai harus memahami cara mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI. APBD DKI 2019 diperkirakan mencapai 87 triliun rupiah, meningkat 4 triliun rupiah dari APBD 2018. Sementara itu, Sekjen PKS Mustafa Kemal menegaskan sudah tak ada persoalan terkait Cawagup DKI Jakarta pengganti Sandi. Mustafa berharap tim seleksi bisa bekerja cepat untuk menentukan pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan. Presiden PKS Sohibul Iman sudah menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk membahas posisi Wakil Gubernur DKI pengganti Sandi yang kini maju menjadi calon Wakil Presiden. Pertemuan ini digelar di kediaman Prabowo pada 20 September lalu. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyanggupi memberikan tanda tangan di atas pernyataan bahwa kursi Wagub DKI adalah milik PKS. PKS akan menyetorkan 3 nama cawagup ke Gerindra petang ini. PKS saat ini menyetorkan 3 nama calon yaitu Agung Yulianto, Ahmad Saihu, dan Abdurrahman Suhaimi. Selain itu, PKS akan menyerahkan nama kader PKS untuk menjadi anggota tim penguji kelayakan dan kepatutan. Sedangkan Gerindra sudah menyorongkan nama yaitu Syakir dan pakar politik LIPI, Siti Zuhro. Memasuki tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta masih sendiri tanpa wakil. 3 nama kini diajukan PKS untuk mengikuti seleksi Wagub. Berapa lama lagi proses yang akan dilalui? Apakah nama baru yang dibawa bisa memuaskan dan hasilkan permufakatan? Malam ini di studio saya sudah ditemani Pak Ahmad Yani, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Pak Yani, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga Bang Syarif, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI. Bang Syarif, selamat malam. Terima kasih sudah di sini. Dan juga ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Jakarta. Mas Adi, kita ketemu lagi ya, awal 2019 ketemu lagi sama Mas Adi. Alhamdulillah, saya ke Pak Yani. Pak Yani, jadi sudah 3 nama itu sudah fix yang dimasukkan, kenapa akhirnya ada penambahan Pak Suhaimi? Pada waktu lalu kan kami sudah dari PKS berkomunikasi dengan Gerindra. Kami sudah berupaya menyodorkan 2 nama. Kemudian Gerindra ya menginginkan bagaimana ada tambahan nama ya dari PKS. Karena kami sebagai teman dalam koalisi ya, karenanya keinginan dari Gerindra kita penuhi ya, sehingga penambahan ada 1 nama yang sebagaimana tadi penambahannya adalah Pak Abdurrahman Suhaimi. Kenapa Abdurrahman Suhaimi yang dipilih? Dari sekian banyak nama kader PKS yang moncer di Jakarta yang namanya bagus. Iya. Jadi pemilihan ini kan sebenarnya domain dari DPP ya. Jadi DPP yang menetapkan siapa-siapa yang memang dari kader itu diajukan untuk menjadi calon wakil gubernur. Nah awalnya kan 2, kemudian hal ini juga disampaikanlah kepada DPP, kemudian DPP melakukan kajian kembali ya. Sehingga kalau memang Gerindra menginginkan ada tambahan, kita tambahkan. Ya. Biar supaya ini persoalan ini segera selesai. Ya, warga Jakarta di awal tahun baru ini bisa punya wakil gubernur yang baru. Karena dulu katanya sebelum tahun baru sudah ada wakil yang baru. Tapi kalau Gerindra sudah terima nama-nama itu, Bang Syarif? Tadi saya cek di staf saya di sekretariat, belum menerima. Belum masuk ya? Mungkin soal surat-surat ini aja, pengkuriran kan. Pengkuriran belum kami terima. Nah, saya tadi juga ditanya beberapa wartawan mengatakan saya menyambut gembira kalau memang sudah fix tim seleksinya, kemudian calonnya juga menyambut gembira meskipun memang harapan kami sih gitu, waktu itu lebih dari 4. Lebih dari 4 ya, supaya pilihannya banyak. Ya, 1 ya. Kedua, pada waktu itu ya memang saya yang mengatakan sebelum tahun baru. Iya.
Artinya kalau di sini kayak waktu itu ya, waktu itu kita ngobrol ya. Kalau saat itu diikuti mekanisme, kita sudah susun timeline waktu itu. Sementara mau kita sodorkan ke PKS itu timeline kita. Mudah-mudahan sebelum tahun baru kita sudah dapat sebagai hadiah buat warga DKI. Rupanya banyak pertimbangan dari PKS, kemudian ya baru tadi dikirim tim seleksinya, dan saya menyambut gembira sekali 2 nama itu yang diajukan oleh PKS, Pak. Plus 1 lagi kan? Tim selnya. Oh, tim panselnya, iya, oke. Profesional ya. Iya. Pak Ubay ya? Pak Eko, Pak Eko Prasojo ya? Dan yang saya dengar itu Pak Ubaidillah. Iya, Pak Ubaidillah. Saya ke Pak Yani lagi. Pak Yani sebenarnya sampai kemudian menambah nama. Dulu kan sebenarnya sudah banyak suara. Ayo dong ditambah, tapi nggak nambah-nambah nih. Akhirnya oke, kita nambah nih 1 nama. Kenapa? Apakah ada pertimbangan sebelum-sebelumnya ada suara-suara dari Golkar, teman-teman Hanura juga bilang nggak ada yang oke nih dari calon-calon yang disodorkan PKS, akhirnya oke lah kita nambah 1 gitu. Iya, kita melihat perkembangan politik ya, dinamika politik di DKI Jakarta ya. Harapan kami adalah ya bahwa kader-kader kami sesungguhnya siap. Nah, partai-partai lain punya pandangan silakan. Tapi kita berharap juga karena kita kebersamaan di DKI Jakarta, bagaimana wakil gubernur juga yang memang bisa diterima oleh semua pihak. Dan yang penting lagi agar lebih cepat lah ya. Mungkin saya bilang, ya ikan sepat, ikan gabus, ikan lele gitu. Lebih cepat, lebih bagus, dan nggak bertele-tele. Gitu. Oke, itu pengennya PKS ya, tapi bagaimanapun ada panselnya. Mas Adi, kalau misalnya Anda lihat, ini besok fit and propernya itu akan betul-betul fit and proper atau hahihi saja atau gimana nih? Kalau melihat kecenderungannya kan beda-beda. Fit and proper yang diinginkan PKS itu hanya sebatas formalitas. Memperkenalkan 2 kandidat plus Pak Ahmad Suhaimi misalnya. Untuk memperkenalkan siapa yang mendampingi Anies. Tapi Gerindra nggak mau begitu. Ingin jauh yang lebih substansial. Bahwa posisi yang mendampingi Anies ini harus berkualitas. Gitu ya. Kira-kira begitu. Bukan yang lain tidak berkualitas. Tapi agak sedikit nendang lah. Karena siapapun posisi Wagub di DKI Jakarta ini kan levelnya nasional, Putri. Suka nggak suka, semua arus informasi, kepentingan ekonomi itu kan muaranya di Jakarta. Jadi wajar kalau selera teman-teman Gerindra ini agak sedikit naik lah, kira-kira begitu. Apalagi kemenangan Anies dan Sandi ini bukan perkara mudah, berdarah-darah dan air mata. Jadi nggak mau apa adanya juga, kan begitu. Tapi saya membacanya tidak sesederhana itu. Ini very complicated. Dari segi PKS misalnya, kita tahu bahwa konflik internal di PKS sekarang itu kan menutup celah bahwa kader-kader yang awalnya potensial, tapi akibat ini konflik, jadi kemudian menu itu tidak terlampau banyak. Kan sebenarnya banyak nama-nama seperti Pak Sani. Konon Pak Sani ini mungkin bagian dari peta konflik, dia tidak direkom namanya. Padahal Pak Sani ini adalah orang dalam, ngerti Jakarta, anggota DPRD yang cukup lama. Tapi dia tidak direkom. Ini kan soal bagaimana termasuk konflik PKS yang terjadi akibat friksi yang sudah lama. Ini yang kemudian turut menjelaskan kenapa misalnya menu 3 nama yang disodorkan kepada Gerindra sejauh ini masih belum dapat konfirmasi dari Gerindra. Yang kedua, kita tahu bahwa PKS... Dan juga publik tidak begitu gitu ya. Betul. Dari namanya. Tidak langsung ngeh terhadap 3 nama ini. Yang kedua, publik juga harus melihat bahwa PKS ini partai kader. Jadi bukan soal pinter dan nggak pinter sebenarnya yang dinomorsatukan. Tapi PKS ini selalu melihat soal track record, bagaimana kesikohan dia terhadap partai. Jadi PKS itu begitu, nggak penting ini terkenal, nggak penting ini sering muncul di publik. Kalau dia tidak bisa dikendalikan oleh partai untuk apa? Sepertinya PKS nggak mau seperti keledai jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Menaruh orang di posisi yang strategis tapi tidak mau bisa dikendalikan. Kasusnya misalnya Pak Fahri. Dia misalnya sebenarnya ingin dirotasi saja oleh PKS. Tapi karena tidak bisa dikendalikan, sebagai partai kader tentu PKS punya otoritas untuk menghukum Pak Fahri dalam konteks itu. Makanya kemudian untuk apa mengirim orang yang dianggap berkualitas, kelasnya nasional, di posisi Wagub DKI Jakarta, kalau tidak bisa dikendalikan oleh PKS. Itulah yang saya kira... Karena itu tetap harus menjadi kuncian ya? Betul. Konon DPP PKS sekarang kan dikuasai oleh faksi keadilan, yang tidak terlampau pusing dengan kekuasaan politik atau apa. Yang penting partainya tuh barokah kira-kira begitu. Benar gitu. Amin ya kalau barokah ya. Saya kira mungkin saya luruskan ya. Oke, boleh. Untuk
partai kami Partai Keadilan Sejahtera. Jadi nggak ada faksi Partai Keadilan atau Partai Faksi Sejahtera. Kalau Partai Keadilan dulu, waktu saya pertama kali jadi ketua DPD memang namanya Partai Keadilan. Tapi sekarang kan Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Saya kira nggak seperti itu ya. Kita tetap Partai Keadilan Sejahtera. Hanya memang ya bahwa kami ini partai kader tadi. Jadi bagaikan tisu ya. Kalau misalnya ada tisu kita tarik, kemudian muncul lagi terus ya tisu-tisu baru gitu. Artinya kader ini siap. Kami kerja bersama. Jadi siapapun yang memang sudah ditunjuk oleh partai dan partai juga akan membackup. Kita kerjasama, kerja tim, bukan kerja secara pribadi. Kemudian di PKS juga tadi ya semua ya mungkin kita ini bukan apa-apa semua ya, tapi berkat kami bersama di Partai Keadilan sehingga muncullah ya calon-calon yang semua barangkali pada nggak ada yang dikenal, tapi semua sekarang banyak orang yang tadi tidak dikenal menjadi dikenal. Kenapa? Ini peran dari partai. Karenanya kita nggak khawatir tadi bahwa memang kita ajukan ya siapapun kita ajukan. Kami di dalam kader ini kan ada tingkatan-tingkatan ya, tingkatan-tingkatan kader itu yang memang dia sudah tingkatan tertentu memang semua dianggap udah memenuhi syarat untuk menduduki. Gitu ya? Udah mumpuni. Saya kira gitu. Termasuk tidak mempertimbangkan nama-nama lain yang beredar di luar seperti yang tadi disebutkan Mas Adi gitu. Enggak masalahnya gini. Kan kita lihat ya tentang masalah di DKI ya. Kemarin kan sudah 2 muncul calon. Saya kira 2 kader Pak Agung bersama dengan Pak Saihu. Ini kan udah memiliki kompetensi ya. Nah kemudian masih ada lagi mau tambahan, yang ada duduk di DKI dong, ya kita kasih lagi gitu ya. Pokoknya apa yang diminta Gerindra kita kasih ya. Ya sekali 2 kali. Nah kemudian jangan terus jangan minta lagi gitu, jangan minta lagi ya. Artinya saya bantuin ngomongnya. Lagi. Saya kira gitu. Nah dengan seperti ini mudah-mudahan selesai. Kita konsentrasi sekarang Pilpres ya. Kita PKS Gerindra konsentrasi di Pilpres. Jangan masalah ini lagi. Ini selesaikan. Udah selesai ya. Mudah-mudahan semua pada berhasil. Apakah benar-benar akan selesai? Seleksinya nanti seperti apa? Karena kuncinya masih di Gerindra. Tetap di CNN Indonesia Prime News. Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas soal proses dari pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. PKS tadi sebelum jeda, Pak Yani sudah mengatakan harapannya segera beres, segera bungkus, dipitain, antar ke Balai Kota ya. Bagaimana dengan Gerindra? Seleksinya seperti apa nanti? Ya, kalau ingin cepat kita juga pengen cepat. Jangan salah, kita sama cepat. Cuma kan nanti ya dari awal kita minta kedua belah pihak terutama kita mengajak PKS supaya mengikuti mekanisme. Sekarang sudah jalan. Kita akan memulai dari mana supaya cepat ini. Yang pertama itu tadi saya menyambut gembira, apresiatif terhadap 2 nama pansel yang dikirim. Mudah-mudahan dengan 2 nama Mas Eko dengan Kang Ubed itu lebih cepat jalan. Di sebelahnya itu ada Mbak Siti Zuhro dan saya. Pada saat surat hari ini katanya itu sudah dikirim, kita akan cek besok apakah betul atau enggak. Kita kan belum lihat langsung physically. Taruhlah sudah masuk gitu ya. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan itu mengundang pansel ini, membuat frame, kerangka kerjanya, kemudian timeline. Kalau saya mengatakan waktu itu 25 Januari selesai, kita tawarkan kepada 4 orang itu sanggup enggak 25 Januari. Satu ya. Kedua, di dalam seleksi itu ya seperti seringkali di launch oleh Pak Taufik ya sebagai ketua DPD, kita ingin tahu kompetensi dan kapasitas terkait dengan pikiran backman calon-calon ini terhadap RPJMD DKI. Karena Pak Anies ini kan melaksanakan RPJMD-nya sisa waktu ini 4 tahun. Paham nggak sih terhadap RPJMD? Kalau paham seperti apa pemahamannya? Dari situ ya. Saya kira Mas Eko dan Kang Ubed expert ya dalam menggali soal RPJMD tadi. Nah, dan terakhir yang memang perlu kami sampaikan bahwa Gerindra juga punya pandangan dalam perspektif politik ya. Maka itu di Gerindra di 2
independen dan partai. Maka perspektif politik akan saya tanyakan juga. Biar aman nih kira-kira. Ya kira-kira gini. Kira-kira pertanyaannya supaya teman-teman PKS juga sama-sama mengetahui. Kira-kira pertanyaan seputar ini. Pada waktu Pak Sandi mundur kan ada ada suara dari Gerindra yang menginginkan Pak Anies masuk di Gerindra. Kemudian ditukar kan. Ternyata Pak Anies tidak bersedia. Maka di dalam sosok dari PKS kita tanyakan, Anda mewakili PKS atau mewakili Gerindra? Karena sebelahannya Pak Anies tidak mau ke Gerindra. Kalau mau ke PKS clear gitu ya. Kalau memasuknya sih iya, Pak Anies masuk pertama kali lewat pengusungan Gerindra. Tapi kemudian setelah terpilih dia bekerja untuk rakyat dong. Kan gitu ya. Begitu juga PKS kan. Masuknya iya lewat PKS. Apakah nanti bekerja untuk rakyat atau PKS? Akan kita tanyakan gitu. Dan Pak Imam paling expert dalam soal itu. Saya yakin Pak Imam bisa mendalami soal itu. Dari perspektif politik akan kami tanyakan. Setelah dicalonkan PKS, apakah ingin bekerja untuk PKS atau untuk warga DKI? Di awal kan bisa saja semua menjawab saya akan bekerja untuk warga DKI. Tapi kan nanti tracking. Kan ada tracking nanti. Misalnya Pak Sehu gitu kan ada tracking nanti. Saya kira itu. Apakah itu kemudian juga sudah dijalankan sebenarnya oleh teman-teman Gerindra? Pelacakan, membaca track. Sudah. Oleh mereka calon-calon itu. Ini kan sebetulnya ini cara lain, saya ingin sampaikan, ini cara lain dari kami mengusung Pak Sandi waktu itu. Jadi Pak Sandi pada waktu kita calonkan menjadi calon wakil, itu bertarung dengan 7 nama. Ada Pak Safri Samsudin, ada Pak Yusril, kemudian Pak Sandi, saya banyak mengatakan tuh, quote and quote, Pak Sandi disiksa, dipelonco oleh Pansel, suruh keliling se-DKI. 267 bulan warga masyarakat maupun partai, dan pada saat itu surveinya 1,5, 1,5%. Apakah layak dicalonkan gitu? Tapi karena memang dia punya niat baik dan punya kompetensi, tinggal mencari dukungan kan, kan begitu. Antara kompetensi dan dukungan beda. Nah hari ini kita sedang cari kompetensi dulu. Kalau dukungan sudah jelas, Gerindra komit dukung PKS dan PKS juga mendukung. Atau jangan-jangan karena sudah melacak sendiri, udah mencari data sendiri, makanya minta tambahan 1 orang lagi. Mbak Putri. Jangan-jangan loh kan aku nanya. Nah itu masyarakat nanti yang pasti 2 langkah tadi kita akan tempuh. Nah setelah selesai itu, yang saya maksud dengan 25 Januari adalah tugas kami dari partai selesai disampaikan surat kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur melanjutkan. Pada saat itulah Gerindra ingin menyatakan tugasnya sudah selesai. Apakah selesai kemudian bungkus ada bagaimanapun tetap harus menghadapi teman-teman di fraksi kan? Itu kan? Itu karena itu kan pernah saya katakan dari awal. Sudah siap belum sih gitu loh. Karena itu sudah siap belum bertarung gitu loh. Sebenarnya kalau menurut Bang Syarif lebih serem teman-teman lebih serem menghadapi pansel yang diadakan Gerindra atau lebih serem menghadapi yang teman-teman di DPRD nih? Sekalian ngasih pesan nih ke teman-teman PKS. Saya nggak mau terjebak pada kompar. Tadi saya ingin cerita apa adanya, nyatanya. Di kami saja dari awal itu banyak masalah. Misalnya ditinggal Pak Sandi histeris, itu ada histeris, ranting ada yang sedih gitu. Saya menanggung beban. Tapi kalau perintah ketum Pak Prabowo, kita tegak lurus, harus patuh dan taat gitu. Itulah partai. Tapi kemudian kita bilang Pak harus mekanisme Pak kita supaya bisa mempertahankan pada konstituen. Ya jalan nih. Nah inilah bagian dari tahapan ini. Oke. Nah, setelah kita lakukan seleksi, PKS dan Gerindra kuat golkan itu supaya menang di DPRD. Tetapi harus dicatat bahwa tugas kepartaian pada seleksi sudah selesai. Jika itu sudah selesai, baru itu bisa dicapai. Sebenarnya kalau PKS lebih serem menghadapi pansel atau teman-teman di DPRD sih? Ya, semua kita nggak merasakan adanya keseraman. Ya. Semua kita jalani secara baik ya. Bahwa semua juga apalagi dengan Gerindra koalisi, kemudian teman-teman juga di DPRD, ya kita sudah tahu semua lah. Sekarang enak lah ya, ada Pak Suhaimi kan ketua fraksi kan? Ya mudah-mudahan itu lebih melancarkan lah. Itu lebih melancarkan. Kembali tadi kalau Pak Syarif ya tentang
kita berikan pansel. Pansel ini bukan dari kami, itu bukan dari PKS ya. Memang calon-calon kader ya sudah barang tentu kan adanya partai politik memang pastilah keberadaan partai politik menginginkan kader-kadernya yang duduk. Gitu. Saya kira tadi kembali pada Pak Syarif, ini juga sebuah kenyataan ya. Kalau misalnya kader PKS ya sudah kita ajukan, nah ini bagaimana untuk bisa kita golkan secara bersama. Kenapa ya? Jangan pakai persyaratan itu tadi ya, persyaratan. Kalau untuk kepentingan publik memang dia bekerja untuk publik ya, untuk publik. Tetapi jangan dipelonco gitu maksudnya. Iya, ini tetap dia adalah mereka. Jangan dipelonco, jangan sampai kayak Bang Sandi gitu maksudnya, Bang Syarif. Ini kan kader PKS. Dahulu begini ya, kebersamaan kami PKS dengan Gerindra waktu awalnya itu wakil gubernur dari PKS itu adalah Mardhani Alisera. Kita udah keliling, udah sosialisasi itu pada warga masyarakat ibu kota. Kemudian Pak Sandi kan sebagai gubernur gitu. Kemudian Pak Sandi itu akhirnya digantikan oleh Pak Anies. Ya, otomatis nih wakil ya digeser. Kita siap. Apakah pada saat itu Pak Sandi ini mundur dari Gerindra? Kan tidak. Kita terima. Bagaimana perasaan kader-kader kami pada waktu itu meninggalkan itu posisi itu? Nggak apa-apa. Ya, itu memang Gerindra, kita berikan gitu. Nah, harapan kami pada saat sekarang juga bagaimana Gerindra ini legowo juga sama kalau kader kami duduk gitu. Sebagaimana dulu kita juga mendukung. Tapi kan sudah ada janji kan udah aman dong sebenarnya. Apalagi yang dikhawatirkan? Janji apa? Kan sudah ada janji pasti ke PKS udah aman gitu. Iya udah aman. Nah maksudnya dia tadi ya menginginkan orang tersebut keluar dari PKS kan kira-kira begitu tadi pandang. Awal. Ya. Nah saya kira kita bisa bekerja. Memungkinkan nggak itu? Tidak memungkinkan? Memungkinkan. Kalau misalnya harus keluar atau bagaimana? Iya karena begini, kalau di dalam PKS itu seseorang kader itu ya, kalau dia sudah ditetapkan sebagai kader ya, selama yang bersangkutan nggak dipecat dia nggak bisa tisu keluar. Itu tadi ya? Iya, kalau nggak dipecat ya. Kecuali kalau orang dipecat dia keluar. Terikat kalau betul enggak, iya. Kita kan pengkaderan proses yang begitu lama. Ya sampai ya mungkin puluhan tahun gitu ya. Seseorang menduduki posisi sekian. Nah ini kader kami ya. Kader kami kita sudah sampaikan ya harapannya bagaimana kita membangun kerjasama dengan Gerindra. Gubernur dan wakil gubernur kerja untuk warga Jakarta ya. Bukan tadi khusus wah ini dari Gerindra untuk Gerindra, wah ini PKS untuk PKS, tidak. Untuk warga Jakarta itu. Tetapi orang juga nggak bisa memungkiri bahwa ini adalah kader dari PKS. Saya kira seperti itu. Oke. Mas Adi, jadi kalau misalnya dilihat ini clear nggak sih sebenarnya, beres nggak sih sebenarnya? Ya tentu tidak. Perdebatan di meja ini saja, belum di meja-meja yang lain nih. Tentu tidak sesederhana itu Putri perdebatannya. Ini kan normatif aja. Iya. Jadi pasti ada syai'un yang nggak selesai. Karena ada dua kamera depan ini ya, jadi nggak terungkap ya. Terlepas soal kompetensi, kualitas, ada fit and proper test, iya mungkin. Tapi on the other hand pasti ada sesuatu yang memang belum selesai. Persisnya yang tahu itu cuma Allah, Gerindra dan PKS lah. Nah kita yang dari jauh ini hanya menduga-duga. Sepertinya memang kalau dalam konteks politik, kalau dilihat footnote yang diberikan oleh Gerindra, bahwa nanti dari PKS kalau dari Wagub dia harus berhenti dari kader PKS. Sepertinya pertarungan 2022 untuk Pilgub DKI Jakarta ini biar lapangannya datang. Jangan sampai nanti orang jangan ada yang duluan ya. Jangan sampai nanti yang menjadi wagubnya Anies ini justru berpotensi melawan Gerindra dan PKS. Jangan sampai membesarkan anak macan kira-kira begitu. Who knows Putri, kita tidak pernah tahu. Iya, betul. Dalam politik kan belum tentu Gerindra dan PKS ini bisa jadi sekufu di 2022. Sebab itu ini cukup hati-hati. Artinya saya membaca Gerindra terutama sepertinya di 2022 tidak ada orang yang curi start. Terutama untuk dalam kontestasi pilkada ya. Ini penting bagi politik karena Anies bukan PKS dan Gerindra. Tentu Wagub DKI juga harus bebas nilai. Dia tidak PKS dan tidak Gerindra, kan begitu suasana hatinya yang diinginkan. Ini penting harus dibaca bahwa Gerindra ya tentu saja tidak mau seperti yang sebelum-sebelumnya. Dukung Pak Ahok ditinggal, angkat Pak Jokowi sekalipun kader PDIP juga ditinggal dan seterusnya. Tentu pengalaman tidak mau seperti keledai itu pasti dia selalu ingat sampai sekarang. Ini yang turut menjelaskan very komplikasinya tentang bagaimana posisi Wagub di DKI Jakarta. Tapi yang jelas semakin lama
tarik-menarik soal Wagub DKI Jakarta ini cukup merugikan PKS dan Gerindra. Terutama soal mesin politik di Pilpres 2019. Betul PKS tidak akan ke lain hati, tapi bahwa tidak bisa dijamin PKS akan all out untuk dukung Prabowo di Pilpres. Karena suka nggak suka juga Putri di Jakarta ini salah satu kekuatan politik yang cukup masif mendukung Prabowo kan. Jumlahnya cukup besar dan masif. Inilah yang saya kira harus diamputasi nih kekisruhan ini. Benang kusutnya mulai harus diluruskan gitu. Apa persoalannya? Karena sekarang bandul bola politiknya ada di PKS. PKS harus lebih agresif. Mungkin harus lebih ditakut-takutin lah Gerindra ini. Bukan hanya tidak mendukung dan atau mendukung dan mencabut mesin politiknya, apalah nanti intimidasinya, biar Gerindra agak sedikit melunak mungkin ya, untuk segera tidak memberikan terlampau banyak footnote. Gerindra sudah memberikan karpet merah Wagub DKI, tapi footnote-nya banyak sekali Putri. Harus berhenti dari partai, iya kan, harus qualified. Rantingnya masih banyak ya, ranting dan kerik. Dan itu kira-kira ya Bang Syarif. Kalau anak muda sekarang ini semacam jebakan Batman. Benar gak sih? Jadi gini, benar ya kalau saya ini turun ya. Saya turun ke konstituen, ke kader-kader semua. Pasti yang mereka tanyakan bagaimana wakil gubernur gitu. Bagaimana wakil gubernur. Nah, karena mereka ingin meminta kejelasan nih, biar cepat gitu. Nah, sehingga langkah mereka itu pas ya, pas. Jadi karena mereka sudah dengar ini yang wakil gubernur PKS segera. Nah, saya juga ya ini saya ungkapkan ini sedang dalam proses insya Allah lah. Dulu sama-sama kita katakan di akhir tahun 2018 selesai. Rupanya nggak lewat dikit nggak apa-apa lah ya. Nah mungkin di Januari ini bisa selesai gitu. Tuh ya pokoknya harus cepat bungkus gitu. Kira-kira bisa nggak sih nanti kita akan lihat. Dan juga saya kembali akan mengulik tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Dampaknya kalau misalnya yang belum beres juga akhir Januari ini apa kira-kira? Tetap di CNN Indonesia Prime News. Dampaknya. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News, kita masih membahas, ini kita di segmen terakhir. Bang Syarif gini deh, secepat apa kira-kira Jakarta akan punya wakil gubernur? Secepat apa? Ya ada di tangan pansel nanti ya. Jadi kalau memangnya sulit nggak sih sebenarnya pansel? Saya penasaran apakah disuruh bikin makalah? Enggak. Benar-benar tanya jawab biasa pendalaman aja terhadap tadi ya. Pastikan sistemnya apa, poin atau bagaimana? Enggak juga. Nah, itu kan nanti sebetulnya yang memutuskan tetap partai. Jadi kita hanya menggali data, tidak membuat skor, tidak. Jadi menggali data apa yang disampaikan oleh calon, kita lakukan kompilasi sampai kepada partai bahwa ini oke loh. Atau keputusannya jangan-jangan sekarang sudah ada, kira-kira siapa? Preferensi. Bisa saja kalau misalnya memutuskan partai, jangan-jangan udah ada. Jadi panselnya ya diada-adain aja gimana? Enggak. Kita kan nanti kan publik kan kita ingin publik juga terlibat dalam proses ini. Kan ada. Seberapa besar nanti kami akan dilibatkan? Publik akan dilibatkan? Tentu misalnya dalam satu sesi misalnya. Hari ini sebutlah misalnya kita mengundang Pak Saihu. Silakan media meliput, ya kan? Tentu secara tutup dan terbuka. Kan ada beberapa yang masukan dibuat terbuka dong, jangan. Mbak Siti Zuhro nggak mau. Tidak mau, iya. Nggak mau. Mas Eko juga katanya nggak mau. Jadi bersifat tutup dan terbuka lah ya. Pada saat melakukan wawancara, silakan pers diundang. Artinya apa? Artinya publik sudah dikenalkan. Ini loh yang akan mengganti Pak Sandi. Hari ini kan di media ya kan yang menyampaikan PKS. Ini yang menyampaikan langsung calonnya kepada publik. Artinya memang pansel kan Bang Syarif bagian dari pansel ini kan. Artinya pansel juga menyadari bahwa dari 3 ini masih ada yang belum dikenal publik. Oh iya, kita harus jujur mengatakan Mas. Tapi kan tadi saya katakan mirip dengan Pak Sandi. Jadi akan dipelonco juga? Enggak juga, bukan begitu maksudnya. Pak Sandi itu hanya 1,5%. Kita agak ragu waktu itu mencalonkan Pak Sandi. Tapi kalau dia sudah keliling, kemudian punya kompetensi, backman-nya bagus, hatinya rendah hati, orangnya ikhlas gitu. Saya yakin menang gitu di depan Pak Prabowo waktu itu. Menang, iya. Tapi kok 1,5%? Yakin Pak, asal partai mencalonkan. Kan gini. Begitu juga di nanti PKS. Kompetisinya oke, kapasitasnya oke.
hatinya bagus gitu ya. Tinggal partai teruskan di surat melalui Pak Gubernur. Asal kerja untuk Jakarta Ya, gitu, bukan untuk partai. Bukan untuk partai. Itu note kita penting banget tuh Mas Adi, bahwa kita perlu menyampaikan kepada publik ketika ini dilakukan pemilihan, setelah selesai dilantik, dia sumpahnya bukan sumpah kepada partai kan. Sumpahnya untuk rakyat. Dan itu harus betul-betul disampaikan oleh pansel ini, bahwa kita melakukan seleksi. Salah satu note yang paling penting, orang ini siap bekerja untuk rakyat. Jangan-jangan apa ketakutannya sebenarnya, Mas Adi? Apakah ada juga dilihat ketakutan mungkin dari partai koalisi? Jangan-jangan ini misalnya di sumpahnya selesai sekitar 2-3 bulan sebelum pileg, nanti keburu sibuk untuk memenangkan suaranya parpolnya sendiri di DKI Jakarta? Mungkin saja kan? Kita nggak tahu, karena kan mesin juga harus bekerja. Ya mestinya tidak ada yang perlu dirisaukan bahwa siapapun posisi Wagub ini akan menjadi sorotan. Dan tentu sumpah dan jabatan politiknya itu bukan untuk PKS dan Gerindra. Kita setuju itu. Tapi pasti ada hitungan elektoral yang akan masuk kan? Pasti. Yang jelas misalnya kalaupun seperti Pak Anies sekarang dia less party, tidak berpartai. Tapi kan orang selalu melihat irisan hati. Irisan hati Pak Anies kok sepertinya condong ke PKS, kan kira-kira begitu. Kalau Sandi kan jelas misalnya dia ke Gerindra. Makanya kemudian yang perlu dikhawatirkan itu juga kembali bahwa lapangan pertarungan 2022 ini pasti disterilkan, Putri. Ini nggak terlampau sesederhana itu yang saya lihat. Makanya kalau ingin selesai ini kasus soal posisi Wagub, di partai politik itu ada yang disebut dengan hukum besi oligarki partai. Jadi kalau sudah elit partai memutuskan iya atau tidak, semuanya selesai. Jadi tim pansel atau siapapun yang diusung itu nomor 2 dan nomor 4. Nggak terlampau penting. Ini artinya bahwa di level elit PKS dan Gerindra ini pasti nggak selesai. Kalau teman-teman Bang Taufik ataupun teman-teman PKS di Jakarta di level elit sudah selesai, pansel bisa dibubarkan, nggak ada soal. Kapasitas, kompetensi itu bisa menyusul belakangan. Inilah yang harus dipahami bahwa partai politik itu cukup otoritatif menentukan siapa posisi Wagub itu. Nah sepertinya ini yang belum selesai. Di elit partainya ada sayun-sayun itu yang nggak selesai. Ada sayun-sayun. Betul. Makanya kalau kita yang melihat dari jauh sebagai peneliti, footnote yang diberikan oleh Gerindra maupun PKS, ada pansel lah, ada kualifikasi penambahan calon berapapun nanti. Kalau itu nggak selesai di level elit, ini akan terus tidak akan selesai siapa posisi Wagubnya. Itu juga dilihat oleh PKS? Betul, makanya harus diamputasi. Elit selesai, PKS dan Gerindra, maka secepat itu juga posisi Sandi akan digantikan secepatnya. Itu juga yang dilihat oleh PKS, Bang Yani? Iya. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat ya, ini udah keputusan elit ini. Ini kan kalau pansel sesungguhnya tambahan nih, ya, tambahan. Cuma karena keinginan Gerindra ya kita hormatilah, biar supaya persoalan selesai ya. Agar nanti Gerindra juga ada pertanggungjawaban ke konstituennya. Nah ini kita pahami, ikuti, ya. Nah cuma pada prinsipnya kita berharap ya, yang jelas warga Jakarta supaya punya wakil gubernur yang baru. Pak Gubernur dapat pembantu juga dari wakil gubernur. Nah ini yang harus segera kita selesaikan. Karena kalau enggak nanti... kalau enggak apa kira-kira? Ya, saya khawatir kalau tadi seperti saya turun di masyarakat. Ya di masyarakat, di kader-kader PKS, mereka selalu tanyakan bagaimana wakil gubernur gitu. Ya, saya bilang sabar, proses. Tapi mereka nih itu. Jadi walaupun sekarang sudah bekerja untuk Pilpres, kalau misalnya wakil gubernur udah mantap, udah PKS nih ya, udah mereka betul-betul all out. Ya saya khawatir kalau sekarang belum all out berarti. Sekarang belum all out. Ya kan belum pasti. Ya berarti mereka masih banyak bertanya. Ya mereka masih banyak bertanya. Bagaimana wakil gubernur? Ini PKS bagaimana gitu. Ya seperti saya mau tampil di sini aja, teman-teman udah gas terus gitu ya. Mereka udah. Ini banyak ngerem nih sekarang Pak Yani ya. Udah masuk jalan gitu. Itu kode buat Bang Syarif. Oh ya. Tapi Pak Yani gini deh, kalau tidak juga ditetapkan, misalnya pansel nanti belum menemukan kualifikasi ya belum cocok atau apapun itulah nanti istilahnya, apa yang akan dilakukan? Ya sebenarnya sih kita nggak punya pandangan ini ya, seandainya enggak. Gini deh, seberapa optimis sih? Ya bahkan saya mengusulkan mungkin ke Gerindra, Bang Syarif, jangan nunggu sampai tanggal 25, kelamaan. Ya, kelamaan ngapain mundur-mundur gitu ya. Jadi namanya gini, Mbak Putri, seperti awal-awal saya mengatakan, ya kan, PKS itu cepat ada yang dikejar, Gerindra lama karena ada yang ditunggu. Oh, ya? gitu terus ya? Ya itu aja.
Sebetulnya kalau Gerindra dalam posisi seperti sudah clear ya, sudah clear punya PKS. Kemudian orangnya memang dari arahan dari DPP tidak menyebut nama masalahnya Mas Adi, hanya nyebut PKS. Hanya nyebut PKS. Satu. Kemudian apa kalau tidak menyebut orang apa caranya kan dengan akhirnya ditemukan pansel. Caranya kan itu. Nah kalau 25 Januari lebih ingin percepat, ya ayo gitu. Ya ayo juga. Bisa kan berarti? Bisa. Oh bisa. Bisa. Nah, pansel nanti cepat lakukan diskusi, membuat framework. Bisa Pak Yani aman. Bisa dipercepat itu. Ya kan kalau begini kan enak. Ya kan udah Pak Syarif udah ungkapkan. Saya sudah dapat SK-nya soalnya saya. Kita percepat juga. Karena biar bagaimanapun saya katakan ya kami sih bisa meredam di bawah, tapi kader-kader itu yang mereka yang bekerja keras di bawah. Ya, dan mereka merasakan waktu memenangkan Pak Anies Sandi, mereka terjun itu, mereka merasakan gitu. Ya kalau dikatakan tadi berdarah-darah juga gitu. Mungkin kalau mau tanya Pak Sandi, Pak Anies, mereka merasakan bersama kader-kader PKS di bawah, ya kerja kami itu memang all out 24 jam kalau memang udah diberikan amanah. Sehingga masalah kalau tadi wakil gubernur hak PKS, mereka betul-betul menanyakan lagi. Kita turun tanyakan bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya kemudian tadi dikatakan tetap keputusan dari atas, dari elit, kalau belum ada yang serek juga gimana dong? Bukan, kalau keputusan atas kan udah menyerahkan tadi, ya kita dari PKS sudah. Ini karena prosedurnya kan harusnya 2 nanti dipilih oleh DPRD, ya kan? Nah itu dia kan sekarang kalau nih. misalnya dari 3 ini belum ada yang serek juga. Kita udah sampaikan 2. Kemarin dari Gerindra ya pakai fit and proper test lah. Pansel oke, kita ikutin, ya kan? Sebagai kawan yang baik kita ikuti, ya kan? Sekali, 2 kali kita ikuti. Untuk apa? Biar tetap ada kebersamaan. Minta tambahan, ya kan? Kita berikan 1. Memang kita tambah 1 ganjil, ya. Karena apa? Karena Allah suka pada yang ganjil-ganjil gitu. Iya. Kita kasih yang ganjil. Iya. Nanti kalau ternyata dari 3 ini masih belum ada yang serek juga? Saya kira udah. Ya, berarti kita lihat bagaimana niatan dari Gerindra itu. Ya, wah kalau gitu motivasinya kita tahu nih. Bagaimana Gerindra kalau masih mengulur-ulur gitu ya. Nah awalnya kita semua dalam bekerja, kami dari PKS husnuzon, berbaik sangka. Oh minta pansel mungkin buat terbaik, oke. Oh minta tambahan orang, oke. Udah 2 nih, ya kan? Gitu. Nah kita berharap sampai ada permintaan ketiga gitu. Jangan sampai terus, wah kalau udah minta lagi, ini ada apa-apanya nih, kira-kira begitu. Ya. Nah ini kita berharap bagaimana kita terus berkoalisi, ya. Nah sekarang agar Gerindra dan kami kader-kader PKS, kader-kader Gerindra udah konsentrasi memenangkan presiden. Itu. Ini yang paling utama, ya. Nah ini wakil gubernur udah kasih aja PKS. Kalau Gerindra nggak usah khawatir kalau Gerindra nanti punya wakil presiden, nggak ada apa-apanya lah. Posisi ya kira-kira di wakil gubernur gitu ya kalau didapat seperti itu. Oke. Dan harus optimis ya, dalam berjuang harus optimis. Oke. Kayaknya udah stepping stone ya sebenarnya, sudah menyiapkan batu-batu pijakan nih sebenarnya PKS dari sekarang. Apapun yang akan ditempuh, apapun yang akan diputuskan, kami harus punya landasan. Sebutlah misalnya 3 orang selesai. 2 orang, kita harus punya landasan. Ini mengatakan pada publik bahwa ini loh yang kami pilih, gitu loh. Ada landasannya gitu. Saya ingat tuh ya pada waktu Pak Taufik. Termasuk juga soal standar-standar tadi ya. Jadi ketika ditanya, kami bisa jawab. Mbak Putri bagaimana kalau ditanya misalnya, itu disodori 2 nama, isinya tahu gak sih gitu. Kira-kira gitu Mbak Putri. Apa yang kita jawab? Gitu ya? Ya kurang lebih gitu sederhananya gitu ya. Maka kalau sudah seperti ini, apapun yang dipertanyakan oleh PKS, kita jawab. Apalagi ditanyakan oleh pihak lain selain PKS, bahwa orang yang kita lakukan fit proper adalah orang yang layak dan diajukan oleh gubernur. Apakah ini sudah cukup? Adakah permintaan-permintaan lain lagi? Ya, ini harapan terakhir kali. Jadi, masih nih soal itu nih kayaknya. Kan 4 ya, minta 4 sampai 5 supaya lebih banyak pilihan sebetulnya. Tapi kalau PKS tetap hari ini hanya 1 tambahannya. Tambah 1 nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita lanjutkan secepatnya, kita proses Mas Eko dan Kang Ubed dan Mbak Wiwi kita undang segera di Gerindra, susun frameworknya, kerangka kerja dan timelinenya. Tolong juga harus dipahami, timeline itu kan disusun 4 orang ini. Nanti saling mengukur waktu ya dari 4 orang ini siapa yang bisa lengkap. Oh itu udah berusaha ngelempar nih. Jadi kalau ngejar ke 4 orang itu nih. Jadi begini, ya pansel ini kan 4.
Kalau dari kami kan profesional ya kita serahkan. Kalau dari Gerindra kan profesional dan Gerindra. Ini ada Pak Sarip di situ. Maka kita percayakan penuh Pak Sarip bahwa ini selesai. Kalau ini nggak selesai, bicara langsung 25 Januari loh. Nah kalau ini nggak selesai, ini ada di Pak Sarip nih. Gitu. Kejar ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga segera ada kejelasan. Terakhir nih. Iya boleh Mas Adi. Saya kira Mbak Yani ini ngasih kode keras terakhir itu. Jadi kalau masih lama-lama begini, awas loh Pilpres itu. Masa sih kayak gitu Bang? Bukan, maksudnya gini. Dalam hidup kita memang diberikan bagaimana ya kita menjadi orang-orang yang sabar. Tapi kalau di kampung-kampung ada yang bilang sabar ada batasnya. Oh gitu, oke. Kode keras. Sekarang batasnya masih... Ya kita masih terus bersabar ya. Kita sholat dan sabar. Oke. Masih aman berarti ya. Batas sabarnya masih tinggi ya. Oke. Saya percayakan karena Pak Sarip ada di dalamnya. Pak Sarip kan satu komisi sama saya di komisi A. Saya udah percaya penuh nih. Tempel terus tiap hari ya. Tanggal 25 beres. Baik, terima kasih Bapak, Mas Adi, Bang Syarif, terima kasih, Pak Yani, terima kasih. Dan seorang pendamping bukan ban serep, ia berjalan berlari beriringan dengan figur yang didampinginya seperti posisi Wakil Gubernur Jakarta. Begitu strategisnya posisi ini sehingga untuk memilih figurnya harus melewati jalan berliku sampai tahun pun berganti. Padahal warga Jakarta sudah menunggu berbulan-bulan, jangan sampai hak warga ibu kota tersandra drama politik belaka. Tetap di CNN Indonesia Prime News.